Pemirsa, penyanyi Agnes Monica dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan pelanggaran hak cipta. Agnes dilaporkan pencipta lagu Ari Bias bersama Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Agnes Monica atau Agnes Mo dilaporkan Ari Bias ke Barreskrim Polri atas dugaan pelanggaran hak cipta. Laporan dilayangkan usai Agnes Mo diduga menyanyikan lagu karya Ari Bias yang berjudul Bilang Saja tanpa seizin pencipta lagu. Kuasa hukum Ari Bias, Minola Sebayang, menjelaskan selama membawakan lagu berjudul Bilang Saja di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, Agnes Mo tidak pernah meminta izin atau lisensi kepada lembaga resmi LMKN. Pihak Ari Bias menyebut pelaporan ke Barreskrim dilakukan karena tindak lanjut atas somasi terhadap Agnes Mo yang tidak digubris. Kita sudah layangkan somasi, tapi yang bersangkutan belum memenuhi undangan kami juga, belum memberikan. Dan oleh karena kami anggap tetap tidak memiliki etikat baik, kami juga menyempatkan diri untuk membuat laporan. Yang dilaporkan adalah Agnes Mo karena telah menggunakan lagu yang diciptakan oleh Ari Bias, Bilang Saja, dalam live konser tanpa memiliki izin. Gitaris band Padi Reborn yang juga Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, Piu, ikut mendampingi Ari Bias ke Barreskrim. Piu menyatakan dukungan kepada Ari Bias untuk menjaga hak-hak dari pencipta lagu. Piu juga berharap proses hukum ini akan memberi pencerahan atas permasalahan hak cipta di Indonesia. Kita menemani kawan kita yang melakukan laporan LP ke Barreskrim itu kasus pelanggaran hak cipta. Jadi yang dilaporkan adalah pelanggaran lagu karya dari Ari Bias yang dinyanyikan oleh Agnes Mo, dan sudah melalui proses yang cukup lama juga. Minola Sebayang mengungkap Ari Bias mengalami kerugian material sebesar 500 juta rupiah di setiap konsernya, sehingga total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Pencipta lagu Ari Bias resmi melaporkan penyanyi Agnes Monica ke Barreskrim Polri atas dugaan pelanggaran hak cipta. Lalu bagaimana kelanjutan proses hukumnya? Kita akan tanyakan langsung dengan Ari Bias, pelapor, pencipta lagu, dan Minola Sebayang, kuasa hukum yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bang Ari dan juga Bang Minola. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Oke, saya ke Bang Ari Bias dulu ya. Bang Ari, mengapa akhirnya Anda melaporkan Agnes Monica ke Barreskrim Polri? Ya, karena kan konser tersebut memang tidak ada izin ke saya sebagai pencipta lagunya, dan juga saya cek ke LMKN sebagai lembaga untuk penarikan royalti juga tidak ada pembayaran dari konser tersebut ke LMKN. Jadi dari situlah saya berkonsultasi dengan kuasa hukum Bang Minola, dan memang menurut Bang Minola sudah terjadi pelanggaran hak cipta di situ. Makanya akhirnya saya berinisiasi untuk mensomasi Agnes Mo dan HWG awalnya. Nah, terus seiring dengan perkembangan ada respon dari HWG kepada kami, akhirnya karena tidak ada respon dari Agnes Mo, akhirnya kita laporkan kemarin ke Barreskrim Polri, begitu. Oke, apakah tidak ada upaya itikat baik dari pihak Agnes Monica ataupun juga manajemennya agar bisa diselesaikan tanpa jalur hukum, Bang Ari? Ya, saya sudah mencoba dari sudah lama saya mencoba dari sejak konser itu diselenggarakan, sudah mencoba menghubungi manajernya dan bahkan menelepon, tapi tidak ada respon sampai akhirnya saya melakukan pelarangan di bulan Desember, tidak ada respon juga. Sampai kita somasi tertutup, somasi terbuka, tidak ada respon juga. Ya mau gimana lagi, akhirnya kita laporkan saja. Baik, saya ke Bang Minola. Bang Minola, bagaimana kelanjutan proses hukumnya saat ini di Barreskrim? Ya, jadi setelah kita melayangkan somasi 2 kali, ya tidak ada respon dari pihak Agnes Mo khususnya. Karena kalau dari HWG Group itu head of legalnya sudah datang ke kantor kami. Sudah menjelaskan posisinya mereka ketika melaksanakan 3 kali konser di 3 tempat yang berbeda tersebut, dan ada beberapa komitmen
yang berkaitan dengan tanggung jawab lisensi atau meminta izin dan juga royalti. Nah, dari situasi seperti itulah akhirnya kami memutuskan laporan yang kami lakukan itu saat ini hanya kepada Agnesmo. Itu sejalan dengan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengadakan atau mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, di ayat 3-nya dikatakan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersil ciptaan. Nah, jadi kalau kita lihat pasal 9 ayat 1-nya huruf F itu, pertunjukan ciptaan itu kan termasuk live konser tuh ya. Jadi ada pertunjukan yang mana dalam pertunjukan tersebut dinyanyikan satu karya cipta oleh yang mana seharusnya menurut pasal 9 ini terlebih dahulu harus ada izin dari penciptanya atau pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dalam hal ini adalah LMKN ya, harusnya ada lisensi. Tapi itu tidak ada ya, LMKN mengatakan tidak ada lisensi dan juga tidak ada pembayaran royalti atau hak ekonomi. Nah, jadi sudah terpenuhi apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Hak Cipta khususnya pasal 113 ayat 2 yang mengatakan setiap orang yang dengan tanpa izin ya dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta huruf F itu dia mendapat ancaman penjara 3 tahun dan dendanya 500 juta. Nah, jadi ketika banyak orang bertanya kok mahal sekali ya dendanya. Kok mahal sekali satu konser 500 juta kali 3 konser 1,5 miliar. Yang menentukan ada denda atau ada ganti rugi senilai 500 juta atas setiap pelanggaran itu bukan Ari Bias. Itu juga bukan saya. Jadi bukan karena Ari Biasnya cari duit, ada duitan kan banyak itu komentar orang ya. Bukan. Ini undang-undang sendiri yang memang memberikan hak kepada pencipta itu uang senilai 500 juta sebagai salah satu wujud konsekuensi dari pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Nah, sekarang prosesnya sudah ada di Bareskrim. Tanggal 19 kemarin itu kita sudah membuat laporan, sudah diterima dan laporan itu juga ketika diterima itu juga ada prosesnya, Mbak. Prosesnya itu melalui gelar perkara dulu, ditanya kronologisnya, ditanya bukti-buktinya, baru kemudian ada rekomendasi dari pihak kepolisian bahwa perkara ini layak untuk diterima laporannya, baru kami buat laporan. Nah, jadi memang ini sudah seperti itu, artinya kita tinggal menunggu pemeriksaan para saksi dalam perkara ini dan itu dilakukan sebelum nanti terlapornya Agnesmo akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Ya, Bang Minola, apa saja bukti-bukti yang dihadirkan ke Bareskrim Polri dan siapa kiranya saksi yang akan dibawa nanti ke Bareskrim dari pihak Ari Bias? Ya, jadi kalau bicara masalah bukti itu kan ada tuh ya bukti-bukti flyer yang menunjukkan bahwa memang ada konser di Surabaya, di Bandung, dan di Jakarta. Tanggal-tanggalnya juga lengkap dan juga tempatnya juga lengkap. Nah, juga ada rekaman video konser di mana betul dengan nyata-nyata lagu Bilang Saja yang diciptakan oleh Ari Bias itu dinyanyikan dalam konser tersebut oleh Agnesmo. Nah, itu bukti-buktinya diantaranya seperti itu. Nah, tentu juga ada saksi-saksi yang akan kita ajukan dalam perkara ini. Di antaranya misalnya Mas Ahmad Dhani juga bersedia untuk menjadi saksi ya. Dan selain Mas Ahmad Dhani juga ada HWG sendiri kita harapkan juga akan menjadi saksi untuk membuat masalah ini menjadi terang dan clear bagaimana komitmen dan kontrak yang dia buat ketika mengkontrak Agnes Monica yang berkaitan dengan tanggung jawab meminta lisensi dan pembayaran royalti. Terus tentu ada juga dari LMKN salah satu komisionirnya mungkin Pak Joni Maukar kita akan ajukan juga sebagai saksi. Nah, jadi inilah yang kami ajukan kemarin dalam laporan kami itu, sehingga nanti tinggal prosesnya adalah bagaimana memverifikasi bukti-bukti tersebut, meminta keterangan para saksi, sebelum nanti yang bersangkutan terlapor akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Oke, saya ke Bang Ari lagi. Bang Ari, ada berapa lagu ciptaan Anda yang dibawakan oleh Agnes yang berujung pelaporan ini dan di mana saja Agnes membawakan lagu tersebut selain tadi yang dikatakan di Surabaya? Ya, jadi yang dinyanyikan lagu itu di 3 konser tersebut, jadi saya hanya fokus kepada 3 konser tersebut. Sebenarnya banyak konser-konsernya, cuman yang kami deteksi secara jelas itu kan di konser 3 kota tersebut.
di Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Itu hanya satu lagu saja. Hanya satu lagu saya yang dibawakan, judulnya Bilang Saja. Tapi sebenarnya di album Agnes sendiri, saya menciptakan itu 5 buah lagu. Tapi yang dinyanyikan di 3 konser tersebut hanya lagu Bilang Saja aja. Oke, itu tepatnya kapan Anda ketahui bahwa Agnes membawakan lagu Anda di luar dari yang Anda tidak ketahui ya? Jadi konser yang 3 di HWG itu di tanggal 26 Mei 2023, 27 Mei 2023, dan 28 Mei 2023. Nah, setelah itu saya udah tahu konser itu diselenggarakan. Jadi saya tunggu sampai mereka bayar royalti tidak ke LMKN kan gitu. Kalau mereka bayar, konser itu sah, konser itu berizin gitu. Tapi ternyata kan tidak ada pembayaran royalti ke LMKN. Makanya jadinya konser tersebut jadi melakukan pelanggaran hak cipta jadinya gitu kan. Oke, artinya sebelum ada kejadian konser di Surabaya itu semua lagu ciptaan Anda yang dibawakan oleh Agnes semuanya royaltinya dibayar gitu ya? Tidak pernah tidak? Oh, sebelumnya juga tidak ada royalti yang dibayar. Dari semenjak lagu itu rilis tahun 2004, memang tidak ada pembayaran royalti baik secara direct ataupun laporan dari RMK juga tidak pernah ada royalti konser. Jadi laporannya 0 rupiah gitu. Sejak berarti sudah hampir 20 tahun itu memang tidak pernah ada royalti. Tapi saya hanya fokus ke 3 konser kemarin saja. Baik, oke. Saya ke Bang Minola, jadi apa saja bunyi tuntutan yang dibawa dalam pelaporan ke Barreskrim Polri selain materi 1,5 miliar rupiah itu? Ya, jadi kan memang kalau udah bicara mengenai masalah laporan pidana itu kan ini bicara mengenai masalah perbuatan ya, unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsurnya kan sudah terpenuhi itu. Barang siapa yang menggunakan suatu karya ciptaan secara komersil. Jadi yang menggunakan karya cipta itu secara komersil kan sudah pasti itu adalah Agnes Mo. Karena dia yang membawakan lagu Bilang Saja dan dia dibayar atas pertunjukannya di konser tersebut. Nah, sementara undang-undang itu mensyaratkan bahwa penggunaan karya cipta secara komersil itu wajib untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari penciptanya atau pemegang hak cipta. Nah, ini sama sekali tidak ada izin ya, dari penciptanya tidak ada izin, dari pemegang hak cipta tidak ada izin. Jadi undang-undang memang mengatakan untuk pelanggaran atau untuk kejahatan yang diatur dalam pasal 9 itu dikaitkan dengan 113 itu ancamannya 3 tahun penjara, ya 3 tahun penjara itu dan denda 500 juta rupiah. Jadi ini karena pidana, tuntutan kita itu pasti sejalan dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta, Mbak. Karena ini bukan perdata ya. Oke, terakhir ke Bang Ari, apa harapan Anda atas proses hukum yang sedang berjalan di Barreskrim saat ini? Ya, seharusnya sebagai penyanyi profesional, bahkan internasional yang seharusnya tahu bagaimana menghargai pencipta lagunya, ada hak ekonomi dari pencipta lagu yang lagunya dinyanyikan di setiap acara komersil yang dia nyanyikan, seharusnya tahu ada undang-undang, ada aturan bahwa royalti itu harus dibayarkan. Nah, terlepas dari siapa yang membayarkan itu adalah konsekuensi dari penyanyi dan penyelenggaranya. Nah, ini kan kita juga awalnya kita somasi penyanyinya dan penyelenggaranya dalam hal ini HWG. Nah, tapi HWG sudah memberikan informasi ke kita bahwa nanti diselidiki oleh para penyidik Polri mungkin siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk membayarkan ini. Nah, tapi untuk kedepannya saya semoga hal ini bisa menjadi contoh ya bahwa selama ini pencipta lagu selalu disepelekan. Bahkan seperti yang saya alami ini kan saya seperti tidak ditanggapi, tidak direspon. Itu kan artinya kan saya sebagai pencipta lagu kan seperti disepelekan saja gitu. Nah, untuk kedepannya semoga pencipta lagu ini mendapat perhatian dan mendapat hak ekonomi yang selayaknya mereka harus dapatkan. Semoga bisa seperti itu, ini sebagai contoh. Dan penyanyi juga menjadi sadar hukum dan penyelenggara juga menjadi
punya kesadaran hukum untuk membayar royalti. Baik. Terima kasih. Baik, kita lihat bagaimana perkembangan kasus ini selanjutnya. Terima kasih Bang Ari Bias dan juga Bang Minola Sebayang sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.